Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Dewan Pengurus Harian Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, Bapak Ari Wibowo. Selamat siang Pak Ari. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Serta Direktur Sales and Distribution PT Zurich General Takaful Indonesia atau Zurich Syariah, Aura Lucia Rimadiana. Selamat siang Ibu Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ima. Terima kasih Pak Ari dan juga Bu Ima sudah bergabung bersama kami. Saya akan ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari berbicara terkait dengan keuangan dan juga ekonomi syariah. Bagaimana sih Anda memandang tren ekonomi dan juga keuangan syariah dalam 5 hingga 10 tahun terakhir? Terima kasih Mbak Ane. Kalau kita lihat memang secara global pertumbuhan industri keuangan syariah ini sebenarnya kan juga bertumbuh. Nah kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya angkanya cukup mengesankan. Ada tapinya, angkanya masih relatif kecil. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi di CNBC sendiri, kita lihat pertumbuhannya cukup mengesankan, cukup signifikan. Kalau kita compare, walaupun total asetnya masih cukup kecil, tapi pertumbuhannya dari tahun lalu itu besar. Dan di dalamnya, sebenarnya kalau kita bicara total aset dari jasa keuangan syariah yang kurang lebih 2,5 triliun itu, ketika bicara pertumbuhannya yang mengesankan, di dalamnya juga ada pertumbuhan di industri jasa keuangan syariah non-bank. Artinya perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun itu sendiri. Pertumbuhannya juga kalau kita lihat angkanya tadi, kemudian di referensi yang saya punya itu juga hampir 13% atau 12,98%. Jadi menjawab pertanyaannya, ini ibaratnya kalau ada pepatah rumput tetangga selalu lebih hijau, mungkin negara-negara lain atau tempat lain akan melihat rumput hijaunya ada di kita, gitu ya Bu Ima ya. Tapi Pak Ari, kalau dari peranan asuransi syariah Indonesia sendiri terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan seperti apa sih? Artinya jasa keuangan syariah itu juga berkontribusi. Dan trennya yang mengarah ke sana, kita selalu bicara we are basically the biggest Muslim population in the world gitu. Tapi more than that, trennya juga ke sana. Karena perilaku konsumen di Indonesia juga mulai dari kosmetiknya, mulai dari halalnya, kemudian halal traveling. Dan itu juga artinya bergerak menuju ke alat-alat pembayaran. Ketika bicara alat pembayaran, di belakangnya juga nanti mulai ada tuh istilahnya tuh. Perasuransiannya seperti apa, penjaminannya, dana pensiunnya, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan yang sama ke Bu Ima, seperti apa Zurich melihat perkembangan tren ekonomi syariah dalam 5 hingga 10 tahun terakhir? Oke, terima kasih Pak Sasa. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini, rasanya perkembangan ekonomi syariah, terutama tentu saja kalau kita lihat industri keuangan syariah, itu sangat pesat kalau kita bandingkan ke 5-10 tahun yang sebelumnya. Bagaimana kita bisa melihat itu bahwa banyak sekali sekarang orang-orang yang kemudian merasa bahwa halal lifestyle atau Muslim lifestyle itu dengan masyarakat Indonesia yang seperti Pak Ari tadi sampaikan, populasi Muslim di Indonesia terbesar saat ini di dunia. Dengan sebegitu banyak masyarakat, terlihat keinginan untuk mulai menggunakan produk-produk berbasis syariah itu meningkat. Nah itu juga kami rasakan. Zurich Syariah di 3 tahun terakhir ini, sejak kami spin off di tahun 2021, itu pertumbuhannya tidak pernah kurang dari 20%. Itu bisa menggambarkan bahwa keinginan masyarakat atas produk-produk berbasis syariah, produk-produk baik itu tadi disampaikan produk yang bukan finance ya, dan terutama produk-produk finance itu mulai meningkat. Kita melihat bahwa pada saat kita sampaikan dengan cara yang benar, produk kita itu adalah produk yang memang memiliki fungsi seperti basis syariah yang diinginkan ya, tolong menolong. Itu benar-benar sambutannya sangat luar biasa. Dengan kita tumbuh terus selama 3 tahun ini, saya yakin Indonesia akan memiliki ekonomi keuangan syariah yang akan terus bertumbuh. Tapi faktor-faktornya apa sih Bu sehingga pertumbuhan ini cukup bisa dikatakan eksponensial? Oke. Kalau kita lihat ada di catatan kami bahwa saat ini Indonesia itu tuh memiliki peringkat ketiga di Indonesia di Global Science itu ya, Islamic Society. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa masyarakat dunia sebenarnya secara dunia ya, itu menuju ke halal lifestyle, ke Muslim lifestyle. Indonesia karena populasinya banyak, automatically juga berada di arah sana.
Nah, karena keinginan untuk mulai mencoba produk-produk yang sifatnya adalah produk yang halal, produk yang berbasis syariah, itu faktor utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi syariah. Tapi tentu saja ada faktor lain. Contohnya adalah regulasi dari pemerintah. Bagaimana pemerintah memiliki roadmap tentang ekonomi syariah, itu pasti juga mendukung bagaimana ekonomi syariah tumbuh terus. Bagaimana pemeran pemerintah dan OJK terutama ya, OJK terus menggaungkan ekonomi syariah, menggaungkan keuangan syariah, itu juga membantu banyak. Nah, yang kedua itu salah satunya lagi adalah kolaborasi. Ekosistem syariah, komunitas syariah yang ada, itu membuat sebuah rangkaian dari berbagai industri yang melihat kebutuhan dari satu sama lain. Nah, kolaborasi itu kan sekarang zamannya kolaborasi ya Mbak Sasa ya. Kayaknya sebuah proses bisnis tanpa kolaborasi sudah nonsen lah saat ini. Nah, kolaborasi itu contohnya kolaborasi yang paling signifikan buat asuransi syariah adalah kolaborasi kita dengan financial institution. Kita berkolaborasi dengan bank, dengan multi finance, menciptakan produk-produk yang membantu menjaga aset-aset dari kolateral yang ada di pembiayaan mereka. Tentu saja terakhir adalah produk-produk nggak hanya yang dibutuhkan secara langsung, harus ada diversifikasi produk, harus ada inovasi dan keinginan untuk membuat sesuatu yang baru. Itu juga mengakibatkan pertumbuhan yang signifikan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau dari Pak Ari sendiri, dari kacamata ataupun perspektif asuransi syariah, faktor-faktornya apa saja sih yang mendukung perkembangan ini di tanah air? Sama sedikit banyak seperti yang Bu Ima bilang. Halal trend itu udah pasti salah satu pendorong. Kemudian kita bicara tentang behavior atau perilaku konsumen. Mereka itu secara umum biasanya gini, bisa dibagi dua, apakah ketika mereka katakanlah membeli produk asuransi, mereka mengambil keputusan yang rasional atau mereka mengambil keputusan yang emosional. Apakah mereka mengambil keputusan emosional didasarkan oleh unsur spiritualnya, oh saya syariah. Ternyata dari referensi yang saya miliki, datanya itu kalau kita profiling konsumen muslim di Indonesia itu ternyata ada 4. Kalau yang konformis itu cuma 21%, itu harus syariah. Karena dia percaya kalau nggak syariah saya nggak mau. Itu cuma 21%. Kemudian di atasnya ada yang universalis. Itu sekitar 23%, artinya aku maunya kalau bisa yang syariah. Aku kalau syariah lebih bagus. Tapi yang lebih besar lagi sekitar 27%. Dan itu yang apatis, yang ujung-ujungnya istilahnya itu biasanya pengejar diskon Bu Ima. Itu dari kalau harganya dia mampu sesuai dengan manfaatnya yang dia mau, itu dia beli produknya. Kemudian yang 29% yang paling besar itu yang sebenarnya yang mereka yang rasionalis. Artinya mereka akan lihat fitur produknya seperti apa. Mereka bukan mengedepankan spiritual benefitnya, tapi mereka mengedepankan functional benefit sama emotional benefitnya. Buat saya apa gitu. Jadi nyambung yang tadi Ibu Ima bilang, ketika katakanlah pelaku usaha bisa membuat produk-produk yang memang istilahnya cocok buat konsumen di Indonesia, artinya secara fitur memudahkan, kemudian itu bisa katakanlah melayani aspirasi mereka dalam kehidupan mereka, pasti produk itu akan dicari. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik.